dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, keadilan laporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern dalam suatu perusahaan merupakan sistem yang dapat membantu pemimpin perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga dapat diarahkan pada tingkat yang paling efisiensi dan efektif guna mencegah kecurangan, penyelewengan, dan pemborosan. Pengendalian intern mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, menjaga kekayaan dan catatan organisasi. Yang kedua, mengecek ketelitian dan catatan organisasi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Dan yang keempat yaitu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen pengendalian intern. Ada 5 komponen pengendalian intern yang saling berkaitan. Yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian adalah suatu dasar untuk semua komponen pengendalian intern dan yang terstruktur. Yang kedua, ada penafsiran resiko, adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, dan membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Yang ketiga, ada informasi dan komunikasi, adalah pengidentifikasian, pengungkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang keempat, ada aktivitas pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Yang kelima, yaitu pemantauan, adalah suatu proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bentuk pengendalian intern. Pada umumnya, ada 4 kategori pengendalian intern yang dibentuk dalam suatu perusahaan untuk kepentingan manajemen, yaitu yang pertama, tersedianya data yang dapat dipercaya. Manajemen harus mempunyai sumber informasi yang akurat atas operasi perusahaan. Yang kedua, pengamanan atas harta perusahaan dan sistem catatan. Bentuk fisik dari harta perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan, dan rusak karena kecerobohan, kecuali hal-hal tersebut dilindungi dengan pengawasan yang cukup memadai. Hal yang sama akan terjadi dengan harta perusahaan yang tidak berbentuk fisik, seperti piutang, dokumen-dokumen penting, dan catatan lainnya, sehingga harus dilakukan peningkatan sistem pengamanan harta perusahaan tertentu dan catatan atau dokumen penting lainnya. Yang ketiga, yaitu mempromosikan efisiensi dalam bidang operasional. Pengawasan yang berada dalam organisasi perusahaan bertujuan untuk menghindari duplikasi pekerjaan, melindungi segala hal yang mempengaruhi bidang usaha, dan hal-hal lain atas penggunaan sumber-sumber dalam perusahaan yang tidak efisien. Yang keempat, menyarankan dipatuhinya semua kebijakan tertulis. Manajemen mempunyai suatu misi yang ingin dicapai dengan sistem dan prosedur, serta peraturan-peraturan yang perusahaan. Sistem pengendalian intern diciptakan agar dapat dilakukan oleh semua karyawan perusahaan. Setelah kita membahas tentang pengertian pengendalian intern, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi risiko audit. Risiko audit atau audit risk yaitu risiko bahwa auditor mungkin tanpa sengaja telah gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat mengenai laporan keuangan yang mengandung salah satu material. Next, saya akan membahas tentang menilai komponen risiko audit. Ada 3 komponen risiko audit. Yang pertama, risiko bawaan, yaitu kerentanan suatu asumsi terhadap salah satu material dengan mengasumsikan terdapat pengendalian. Penilaian terhadap risiko bawaan itu meliputi
mengevaluasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan salah saji pada suatu asersi. Yang kedua ada risiko pengendalian, yaitu risiko yang terjadi salah saji yang material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern entitas. Manajemen sering sekali mengakui adanya risiko salah saji yang melekat pada sistem akuntansi, sehingga manajemen berusaha merancang struktur pengendalian intern untuk mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi salah saji tersebut secara tepat waktu. Yang ketiga ada risiko deteksi, yaitu risiko yang timbul karena auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Setelah auditor membuat keputusan tentang risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian secara keseluruhan, maka ia dapat menggunakan model risiko audit untuk membuat keputusan tentang bukti audit yang diperlukan guna membatasi risiko sampai tingkat serendah mungkin. Ada tingkat modifikasi prosedur risiko pengendalian. Auditor tidak dapat mengubah tingkat aktual dari risiko pengendalian untuk suatu asersi. Akan tetapi, auditor dapat memvariasi tingkat risiko pengendalian yang dinilainya dengan memodifikasi yang pertama, prosedur yang digunakan untuk memperoleh suatu pemahaman tentang struktur pengendalian intern yang berhubungan dengan asersi. Yang kedua, prosedur-prosedur yang digunakan untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Ada 5 langkah dalam menilai risiko pengendalian. Yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan dari prosedur untuk memperoleh pemahaman. Yang kedua, mengidentifikasi salah saji potensial. Yang ketiga, mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan. Yang keempat, melaksanakan pengujian pengendalian. Yang kelima, mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Tujuan dari menilai risiko pengendalian yaitu untuk membantu auditor dalam membuat suatu pertimbangan mengenai risiko salah saji material dalam asersi laporan keuangan. Penilaian risiko pengendalian melibatkan pengevaluasian terhadap efektivitas, yaitu rancangan dan pengoperasian pengendalian. Berikut ini adalah 3 strategi yang berhubungan dengan penilaian risiko pengendalian. Yang pertama, menilai risiko pengendalian berdasarkan pengendalian pemakai. Yang kedua, merencanakan suatu penilaian risiko pengendalian yang rendah berdasarkan pengendalian aplikasi. Yang ketiga, merencanakan suatu penilaian risiko pengendalian yang tinggi berdasarkan pada pengendalian intern dan tindak lanjut manual. Sekian atas apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya